Perkenalkan, saya Ilham Ita Pratama dari kelas B, dan pada saat kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata tentang hukum pinjam meminjam uang. Nah, apa sih hukum pinjam meminjam uang itu? Secara simpelnya, hukum pinjam meminjam uang ialah perjanjian di mana satu pihak atau pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang yang habis pakai kepada pihak lain. Nah, dengan kewajiban sang peminjam untuk mengambilkan jumlah yang sama dari jenis dan kualitas yang sama pula pada waktu yang disepakati. Nah, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH per pasal 1754. Dan untuk subjek hukum dalam perikatan pinjam-meminjam ada dua subjek utama, yaitu pemberi pinjaman, kreditur, atau sang peminjam, atau bisa disebut debitur. Pemberi pinjaman ialah pihak yang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminjam, memiliki hak untuk menerima pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dan untuk peminjam atau bisa disebut debitur, pihak yang menerima pinjaman dan memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu dan juga syarat yang disepakati. Untuk diingat, aspek hukum penting ialah supaya syarat sah sebuah perjanjian ialah perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pertama, kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian suatu hal yang tertentu atau sebab yang halal. Nah, berikutnya ada perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian pinjam-meminjam dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis lebih disarankan karena memberikan bukti yang kuat jika terjadi sengketa. Nah, dalam pinjam-meminjam juga terdapat bunga. Perjanjian pinjam-meminjam dapat mencakup bunga sebagai imbalan bagi pemberi pinjaman. Nah, dalam aspek pinjam-meminjam juga terdapat pula yang namanya jaminan. Nah, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan dari peminjam sebagai bentuk pengamanan untuk pengembalian pinjamannya. Terdapat wan prestasi. Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya atau terjadinya wan prestasi, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menuntut pengembalian pinjaman melalui jalur hukum. Jenis-jenis pinjaman terdapat 3 jenis. Jenis pertama ialah pinjaman konsumtif. Pinjaman konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau pembelian barang untuk dikonsumsi. Berikutnya ada pinjaman produktif. Pinjaman produktif bertujuan untuk mengembangkan sebuah usaha atau sebuah investasi. Dapat berupa pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, atau kredit usaha rakyat, atau lebih disingkat KUR. Nah, berikutnya terdapat pinjaman online atau bisa disebut pinjol. Pinjaman online ialah pinjaman yang diberikan melalui platform digital, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman konvensional lainnya, terutama dalam hal persyaratan dan juga proses pengajuan. Perlu diperhatikan bahwa legalitas dari pinjaman online tersebut dan harus dipastikan juga sudah terdaftar di OJK. Dan di berikutnya terdapat peran lembaga keuangan. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini ialah seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, untuk lembaga-lembaga ini memainkan peran yang cukup penting dalam menyediakan pinjaman kepada masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk keperluan yang produktif. Nah, mereka ini tunduk kepada regulasi yang cukup ketat dari OJK yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ialah aspek hukum dalam pinjaman online. Aspek-aspek hukum yang ada dalam pinjaman online ialah antara lain, pertama, perlindungan data pribadi. Platform pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan dari data pribadi sang peminjam. Penggunaan data pribadi harus sesuai dengan persetujuan peminjam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikutnya ada transparansi informasi. Pemberi pinjaman wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman. Nah, dan terakhir ialah praktik penagihannya. Nah, untuk praktik penagihannya harus dilakukan secara etis dan tidak melanggar hukum.
Berikut adalah ancaman dan intimidasi dan kekerasan dilarang dalam proses-proses penagihan. Baiklah, dari video saya mengenai penjelasan mengenai hukum praktik pinjam-minjam uang. Semoga dapat berguna dan terima kasih telah menonton.